Halo semuanya, kembali di Makna Tersirat. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan baik ya. Buat kalian yang baru mampir, jangan lupa subscribe dan like kalau kamu suka konten Makna Tersirat. Minggir lo miskin, jangan deket-deket mobil baruku. Nanti lecet kena baju pasar lo itu. Kata-kata Karina barusan, rasanya kayak petir yang nyambar di siang bolong tepat di depan muka aku. Dia sengaja ngomong kenceng banget pas acara arisan keluarga. Biar semua tetangga dan saudara denger betapa hinanya aku di mata dia. Dadaku sesak banget nahan tangis. Apalagi pas lihat ibu cuma bisa nunduk malu di pojokan teras, sambil ngeremes ujung daster batiknya. Mentang-mentang suaminya baru naik jabatan dan beli mobil baru, dia ngerasa berhak nginjek-nginjek harga diriku yang cuma staf admin bergaji UMR ini. Tapi dia nggak tahu kalau di balik diamku ini, aku lagi ngerintis bisnis ekspor kerajinan rotan yang omsetnya diam-diam udah tembus ratusan juta per bulan. Setahun berlalu, roda nasib benar-benar berputar jauh lebih cepat dan kejam dari yang pernah dia bayangin sebelumnya. Suaminya kena PHK massal gara-gara korupsi, dan sekarang mereka terlilit utang pinjol sampai rumah mewahnya mau disita bank minggu depan. Kemarin sore, Karina datang ke kontrakanku. Ngemis-ngemis mau pinjam duit ke si miskin ini. Sambil nangis buaya minta dikasihani. Aku cuma senyum tipis tanpa dosa. Sambil nyodorin sertifikat rumah dia yang barusan lunas aku beli cash keras lewat lelang bank. Parkir motor beat bututku di sebelah Pajero Sport hitam mengkilap milik Mas Budi. Rasanya kayak naruh sandal jepit lusuh di etalase toko emas. Minder? Jelas banget. Tiap kali ada acara arisan keluarga besar di rumah Karina, perutku rasanya mulas duluan. Bukan karena salah makan sambal, tapi karena mental yang harus disiapin sekuat baja. Rumah gedongan dengan pilar tinggi ini selalu bikin aku ngerasa kerdil. Seolah-olah tembok pagarnya aja neriakin. Kalau aku gak level injak keramik marmer mereka. Aku ngaca sebentar di spion motor yang udah retak dikit di ujungnya. Ngerapihin jilbab instan warna nude yang udah agak belel karena sering dipakai panas-panasan. Wajahku polosan tanpa bedak tebal. Cuma pakai lip balm tipis biar gak pucat kayak orang tipes. Beda banget sama standar sukses di keluarga suamiku. Ralat, keluarga Kak Rina. Yang diukur dari seberapa tebal foundation di muka dan seberapa silau perhiasan emas yang gelantungan di leher. Baru selangkah masuk ruang tamu, aroma parfum mahal yang nyengat langsung nusuk hidung. Bikin pusing. Di sofa kulit warna krem import itu, Kak Rina duduk bak ratu zaman now. Tangannya penuh gelang emas keroncong yang bunyinya klontang-klonting, berisik banget tiap kali dia gerak dikit aja buat ngambil nastar. Dia lagi sibuk pamer tas baru ke tante-tante yang cuma bisa menggut-menggut kagung. Atau mungkin sebenarnya lagi nahan julid dalam hati. Si Putri udah datang, celetuk Kak Rina tanpa ngalihin pandangan dari layar iPhone terbarunya. Nada bicaranya itu loh, datar tapi nusuk sampai ulu hati. Naik motor lagi, Put. Gak panas apa debu jalanan. Padahal kan Mas Budi udah nawarin jemput sopir. Tapi ya, tahu diri juga sih ya. Mobil Mas Budi baru di laundry. Takut kulitnya kotor kena baju kamu yang bau matahari. Darahku rasanya langsung naik ke ubun-ubun. Panas banget rasanya muka ini. Tapi aku cuma bisa senyum kecut. Tanganku mengepal kuat di dalam saku gamis. Nahan emosi biar gak meledak dan bikin keributan di depan umum. Di pojokan ruangan, kulihat ibu cuma ngasih kode lewat matanya yang sayu. Tatapan teduhnya seolah bilang, "Sabar ya, Ndok. Telan aja, jangan diladeni." Demi ibu, aku telan ludah pahit ini. Mereka nggak tahu, dan memang aku sengaja nggak mau mereka tahu dulu. Di balik penampilan gembel dan sederhana ini, tiap malam aku begadang bukan buat scroll TikTok atau nonton drakor, tapi ngurus pesanan kerajinan rotan yang mau dikirim ke Eropa. Kantung mataku yang sering dibilang kayak panda ini adalah bukti perjuangan ngecek invoice dan shipping list sampai subuh. HP bututku ini isinya bukan chat gibah, tapi notifikasi transferan dolar yang kalau dicairin bisa buat beli harga diri mereka. "Sini deh, Put, jangan bengong aja di situ kayak patung. Bantuin Tante Marni nuang es buah. Kasian tuh gelasnya kosong semua." Perintah Kak Rina seenak jidat sambil ngibasin tangannya. Dia selalu nganggep aku ini kayak tenaga bantuan gratis alias babu tiap ada acara keluarga. Mentang-mentang statusku cuma adik ipar yang katanya kerja serabutan gak jelas. Padahal aku CEO di perusahaanku sendiri,
meski kantornya cuma di garasi kontrakan sempit yang lembab. Pas aku lagi nuang sirup marjan ke gelas-gelas kristal itu dengan hati-hati, sayup-sayup aku dengar Karina lagi bisik-bisik kencing sama sepupu yang lain. Iya, si Putri itu loh, udah umur 25 tahun masih aja ngerepotin ibu. Kerjanya nggak jelas, gajinya paling cuma cukup buat beli kuota data doang. Lihat dong aku, Mas Budi baru aja beliin gelang ini buat hadiah anniversary. Ini harganya setara gaji dia setahun kali ya. Rasanya pengen banget aku siram satu mangkok besar es buah ini ke mukanya yang penuh dempul itu, biar sadar. Tapi aku tarik nafas panjang, ingat tujuan awalku. Aku lagi nabung gila-gilaan, silent grind, buat beli rumah impian buat ibu. Biar ibu gak perlu lagi numpang di pavilion belakang rumah Karina dan sering disindir-sindir halus soal biaya listrik yang naik atau air pam yang boros. Biar ibu bisa punya istana sendiri di masa tuanya, tanpa harus nunduk sama menantu sombong ini. Masalahnya, kesabaranku benar-benar diuji sampai titik nadir hari itu. Pas acara makan-makan selesai, Karina tiba-tiba berdiri di tengah ruangan, nepuk tangan minta perhatian semua orang kayak mau orasi. Bapak-bapak, ibu-ibu, bulan depan kan Mas Budi ulang tahun. Kita rencananya mau sewa villa mewah di puncak. Semuanya wajib ikut ya, bayar per orang 2 juta aja buat patungan. Kecuali Putri, kamu nggak usah bayar, tapi jadi seksi repot aja ya di dapur, nanti masakin kita-kita. Hitung-hitung tiket masuk gratis. Katanya sambil ketawa renyah yang disambut tawa canggung tamu lain. Dadaku sesak banget. Hari ini harga diriku resmi diinjak sampai rata dengan tanah. Pulang dari acara arisan neraka itu, aku langsung banting badan ke kasur busa tipis di kontrakanku. Rasanya capek bukan main. Bukan capek fisik, tapi capek hati. Kata-kata Kak Rina soal seksi repot dan tiket gratis itu terus terngiang-ngiang kayak kaset rusak di kepalaku. Sambil meluk guling yang sarungnya udah agak belel, air mataku netes lagi tanpa permisi. Kenapa sih kemiskinan itu seolah-olah jadi dosa besar di mata mereka? Padahal aku gak pernah minta sepeser pun uang mereka buat makan. Aku cuma belum kelihatan kaya aja di mata mereka yang rabun sama materi. Tapi malam itu, di tengah isak tangis yang sisa-sisa, bunyi notifikasi email di laptop bututku memecah kesunyian. Purchase order confirm. 5,000 units Rattan basket. Destination, Germany. Aku langsung duduk tegak, ngapus air mata kasar pakai lengan baju. Angka di invoice itu nolnya berderet cantik banget. Cukup buat beli harga diri Karina kalau dijual kiloan. Gila. Rasanya surreal banget. Di satu sisi aku dihina Dina sebagai benalu keluarga. Di sisi lain, aku baru aja deal kontrak yang nilainya ratusan juta rupiah. Rasanya pengen banget aku screenshot bukti transfer DP itu terus kirim ke grup WhatsApp keluarga. Biar mereka melek. Tapi aku tahan. Belum saatnya. Kalau aku pamer sekarang, yang ada malah dituduh pesugihan atau piaraan gadun. Biarin aja mereka taunya aku si Putri yang miskin dan tak berdaya. Dendam terbaik adalah sukses yang bikin lawan mati kutu kan? Belum kering luka di hati gara-gara insiden arisan, seminggu kemudian grup keluarga heboh lagi. Kali ini bukan soal liburan ke puncak, tapi Karina spam foto mobil baru. Pajero Sport putih, masih ada pitanya, plat nomornya pun masih putih. Captionnya, jangan tanya. Alhamdulillah, rezeki istri soleha. Akhirnya kebeli juga mobil impian, biar gak kepanasan kalau mau shopping. Yang cuma naik motor butut, minggir dulu ya, debunya bikin alergi. Emotikon ketawanya itu loh, berasa ngeledek langsung ke mukaku. Dan bener aja, sorenya ada undangan syukuran mobil baru di rumahnya, wajib datang katanya. Dengan berat hati, aku boncengin ibu lagi ke sana. Sepanjang jalan ibu cuma diam, tangannya erat megang pinggangku. Aku tahu ibu juga sebenarnya capek lihat tingkah menantunya yang makin hari makin menjadi-jadi. Tapi ibu itu malaikat tanpa sayap, sabarnya nggak ada obat. Sampai di sana, mobil itu diparkir mentereng di tengah halaman. Sengaja banget biar ngehalangin jalan masuk tamu lain. Kak Rina berdiri di sebelahnya, pakai dress merah nyala dan kacamata hitam, padahal hari udah sore. Gayanya udah kayak sales pameran mobil,
tapi versi antagonis sinetron. Rombongan motor datang juga, sambut Karina dengan suara cemprengnya. Aku baru mau parkir motor agak jauhan biar nggak ngerusak pemandangan, tapi dia udah teriak duluan. Put, parkirnya di luar pagar aja ya. Itu knalpot kamu asapnya ngeri, takut nempel di bodi mobil baruku. Mahal nih coatingnya, 10 juta tahu nggak? Lebih mahal dari motor kamu itu. Tetangga yang lagi ngambil kue lemper langsung pada nengok semua. Malunya itu loh nembus sampai ke tulang sumsum. Aku cuma ngangguk, nurut parkir di pinggir got luar pagar. Pas aku masuk halaman dan jalan ngelewatin mobil kebanggaannya itu, aku nggak sengaja kesandung batu konblok yang emang agak nonjol. Refleks, tanganku nyentuh spion mobilnya dikit buat nahan keseimbangan biar nggak jatuh nyusruk. Nggak ada goresan, nggak ada lecet, cuma nyentuh dikit. Tapi reaksi Karina, Masya Allah, dia langsung lari nyamperin aku sambil teriak histeris, kayak aku baru aja ngelempar bom molotov ke mobilnya. Tangan lo itu kotor. Jangan pegang-pegang. Bentaknya tepat di depan mukaku. Telunjuknya yang penuh cincin itu nusuk-nusuk udara di depan hidungku. Lo tahu gak sih sopan santun? Barang mahal jangan disentuh sembarangan. Kalau lecet, emang lo sanggup ganti rugi. Jual ginjal lo aja belum tentu cukup buat benerin bumpernya doang. Mataku panas. Bukan karena mau nangis, tapi karena nahan amarah yang udah di ujung tanduk. Ini udah keterlaluan. Aku cuma nyentuh spion karena mau jatuh, bukan mau nyuri spionnya. Ibu yang gak tega langsung maju, nyoba nengahin. Rina, istighfar nak. Putri kan gak sengaja. Lagian gak ada yang lecet kok. Suara ibu getar, kedengeran takut-takut. Tapi bukannya reda, Karina malah makin nyolot. Dia natap ibu dengan tatapan merendahkan yang bikin darahku mendidih. Ibu tuh ya, selalu aja belain si Putri. Pantesan dia manja dan gak mandiri. Ibu sih yang ngebiasain melihara benalu. Lihat tuh, udah tua masih aja ngerepotin orang tua. Kata-kata benalu itu benar-benar jadi trigger buat aku. Tanganku mengepal kuat di samping badan, sampai kuku-kukuku nancep ke telapak tangan. Dia boleh hina aku, tapi jangan sekali-kali dia bentak ibu di depanku. Aku natap mata Karina tajam, tatapan yang belum pernah aku keluarin sebelumnya. Cukup kak, jaga mulut kakak. Mobil ini benda mati. Ibu itu manusia yang lahirin suami kakak. Lebih berharga mana? Suaraku datar, tapi dingin. Bikin suasana yang tadinya berisik jadi hening seketika. Karina kaget. Mungkin gak nyangka si Upik Abu berani ngelawan. Mukanya merah padam, antara malu dan marah. Dia maju selangkah, natap aku penuh kebencian. Wih, udah berani ngelawan ya sekarang? Mentang-mentang apa? Punya duit simpenan? Atau dapat duit haram dari mana lo berani nyolot gini? Awas ya, jangan sampai lo minta tolong sama gue kalau nanti lo kelaparan. Dia ngeludah ke tanah, tepat di dekat kakiku. Detik itu juga, aku bersumpah dalam hati. Lihat aja nanti kak, roda itu bundar, dan pas giliran kamu di bawah, aku pastikan aku yang lagi megang kemudinya. 6 bulan berlalu secepat kilat, dan rasanya kayak mimpi di siang bolong pas lihat saldo rekeningku nambah nolnya tiap minggu. Bisnis rotanku meledak di pasar Eropa, bikin aku kewalahan sampai harus nambah karyawan tetangga kiri kanan. Tapi anehnya, di depan keluarga aku tetap jaga image Putri si gembel. Sengaja aku nggak beli baju baru. Motor tetap beat butut yang starternya sering macet. Dan HP masih layar retak. Aku nikmatin banget momen di mana mereka masih mandang aku sebelah mata. Karena aku tahu kejutan terbesar itu paling enak disajiin pas momennya pas. Kayak hidangan penutup di pesta mewah. Sementara dompetku makin tebal, aura Karina justru makin suram. Beda banget sama postingan sosmednya yang masih sok living the good life. Awalnya aku cuma ngerasa aneh pas lebaran haji kemarin dia nggak ikut kurban sapi kayak biasanya. Alasannya lagi banyak pengeluaran mendadak. Padahal tas Hermes KW Supernya masih gonta-ganti tiap minggu. Tapi instingku bilang ada yang nggak beres. Bau-bau kebangkrutan itu mulai kecium. Lebih nyengat dari parfum laundry kiloan yang biasa aku pakai. Kecurigaanku makin valid pas dengar gosip dari Bu Tejo, tetangga yang mulutnya lebih update dari lambe turah. Pas lagi beli sayur, dia bisik-bisik kalau sering lihat orang-orang bertampang garang,
bukan tamu pesta ya. Gedor pagar rumah Karina malam-malam. Kayaknya nagih utang deh, Put. Soalnya Mas Budimu itu mukanya pucat banget kalau keluar rumah. Kayak orang dikejar setan. Kata Bu Tejo sambil milih cabai rawit. Aku cuma manggut-manggut polos. Padahal dalam hati udah sorak-sorai bergembira nunggu tanggal mainnya. Gak puas cuma denger gosip, aku iseng stalking akun marketplace barang pre-loved punya temennya Karina. Bener aja dong, tas-tas branded yang dulu dipamerin dengan caption self-reward, sekarang nampang di etalase, dijual cepat bu. Harganya jatuhnya sadis banget, kayak orang lagi butuh duit cash detik itu juga. Hatiku deg-degan, bukan karena kasihan, tapi karena sadar kalau roda nasib itu beneran lagi muter gila-gilaan ke arah bawah buat mereka. Puncaknya adalah siang itu, pas aku lagi OTW ngantar sampel anyaman ke ekspedisi. Di perempatan lampu merah yang rame, mataku nangkep pemandangan yang bikin aku ngerem mendadak. Pajero sport putih kebanggaan Karina, yang dulu dibilang anti debu itu. Lagi dikerubungi 3 orang berbadan tegap, pakai jaket kulit. Itu bukan polisi, jelas banget itu, mata elang, alias debt collector leasing yang lagi eksekusi unit di jalan. Aku nepiin motor di balik pohon asem, ngintip drama gratisan itu dengan napas tertahan. Kulihat Mas Budi turun dari mobil dengan tangan gemetar. Mukanya merah padam nahan malu, karena jadi tontonan pengguna jalan lain. Dia nyoba nelpon seseorang, mungkin Kak Rina, tapi HP-nya malah jatuh saking gugupnya. Gak ada lagi wibawa manajer sukses. Yang ada cuma bapak-bapak panik yang ketahuan gali lubang tutup lubang demi gaya hidup istrinya. Sorenya, grup WhatsApp keluarga besar yang biasanya sepi kayak kuburan mendadak meledak. Tante Marni, tanpa dosa, nge-share link berita kriminal lokal dengan caption singkat tapi pedas. Ini beneran Budi suaminya Rina. Astagfirullah. Aku klik link itu, dan terpampanglah berita soal penggelapan dana perusahaan miliaran rupiah demi judi online dan gaya hidup mewah. Foto tersangkanya disensor. Tapi jam tangan emas di tangannya itu persis kado ultah dari Kak Rina bulan lalu. Seketika grup heboh, tapi nggak ada satupun yang nawarin bantuan. Baru 5 menit kemudian, Kak Rina muncul di grup, ngetik panjang lebar pakai huruf kapital semua. Isinya bukan klarifikasi, tapi ngemis. Tolong pinjamin kami 500 juta buat tebusan dan pengacara. Nanti diganti kalau aset cair. Jangan cuma baca doang kalian, kita ini saudara. Pesan itu cuma dapat read dari semua orang. Hening. Keluarga yang dulu dia traktir makan steak mahal, sekarang pura-pura mati. Karma itu emang punya selera humor yang gelap banget. Belum sempat aku naruh HP, tiba-tiba ibu nelpon sambil nangis histeris. Suaranya bikin dadaku sesak seketika. Putri, tolong ibu nduk. Rina ada di sini. Dia ngamuk-ngamuk minta sertifikat tanah di kampung buat digadein ke rentenir sekarang juga. Katanya kalau ibu gak kasih, dia bakal usir ibu dari pavilion malam ini juga. Mendengar itu, darahku langsung mendidih sampai ke ubun-ubun. Berani-beraninya dia jadiin ibu tameng buat nutupin borok suaminya. Aku langsung berdiri, banting helm ke meja saking emosinya. Cukup sudah main Sri Mulat jadi orang miskinnya. Sekarang saatnya Putri si bos ekspor keluar kandang. Aku buka M-Banking, tatap angka saldo yang digitnya udah tembus 10 digit itu, lalu transfer sejumlah uang ke rekening taktis buat belanja hari ini. Tunggu aku, Bu. Jangan kasih apa-apa, biar Putri yang bayar lunas mulut sombong Kak Rina hari ini juga. Gumamku sambil nyamber kunci motor. Hari ini, Pajero itu bakal kalah telak sama bit bututku. Sampai di depan rumah gedongan itu, pemandangannya udah kayak kapal pecah. Pagar besi tempa yang biasanya tertutup rapat, sekarang ngablak lebar. Dan di halaman ada beberapa kardus berserakan, seolah pemiliknya lagi packing buru-buru buat kabur. Jantungku mau copot rasanya dengar suara teriakan Kak Rina yang melengking sampai ke jalanan. Aku langsung standar motor sembarangan dan lari masuk tanpa lepas helm. Takut terlambat nyelamatin ibu dari amukan wanita yang lagi kalap itu. Begitu masuk ruang tamu,
Darahku langsung naik ke kepala lihat pemandangan di depan mata. Vas bunga kristal kesayangan Kak Rina udah pecah berkeping-keping di lantai. Dan di sofa, ibu lagi ngeringkuk sambil meluk tas kain lusuhnya erat-erat. Kak Rina berdiri di depannya. Rambutnya acak-acakan. Maskaranya luntur bikin dia kelihatan kayak hantu. Tangannya berusaha narik paksa tas ibu sambil teriak. "Sini Bu, sertifikat itu hak aku juga. Suamiku mau dipenjara. Ibu malah pelit simpen tanah warisan." Cukup, Kak. Teriakku sekuat tenaga, sambil melempar helmku ke lantai sampai bunyi kuprak keras yang menggema di seluruh ruangan. Kak Rina kaget setengah mati. Dia langsung melepaskan cengkramannya dari tangan ibu dan menoleh ke arahku. Napasnya memburu, matanya merah nyalang, penuh amarah dan air mata frustrasi. Suasana hening seketika. Cuma terdengar suara isak tangis ibu yang makin bikin hatiku perih. "Ngapain lu di sini? Gembel!" Semprot Kak Rina begitu sadar siapa yang datang. Dia ketawa sinis, ketawa yang dipaksain di tengah kehancurannya. "Mau jadi pahlawan kesiangan loh? Atau mau ikut numpang nangis minta makan karena jatah bulanan dari Mas Budi stop? Sorry ya, dapur umum tutup. Mending lo pergi deh, bau matahari lo bikin gue makin stres. Urusan gue ini butuh duit miliaran, bukan recehan dari dompet kumel lo." Aku nggak ngejawab hinaannya. Kakiku langsung melangkah cepat nyamperin ibu, bantu beliau berdiri dan ngerapihin daster batiknya yang kusut karena tarikan kasar tadi. Setelah mastiin ibu aman di belakang punggungku, baru aku hadap-hadapan langsung sama Karina. Kakak yang harusnya sadar, udah bikin suami masuk penjara. Sekarang mau bikin ibu serangan jantung. Di mana hati nurani kakak? Harta bisa dicari. Tapi kalau ibu kenapa-kenal bisa beli nyawa ibu walau pakai seluruh harta dunia. Mendengar itu, Karina malah makin nyolot. Urat lehernya sampai keluar semua. "Alah, bacot. Lo itu cuma adik ipar miskin yang gak tahu apa-apa soal realita. Masalah gue ini level langit. Otak UMR lu gak bakal nyampe. Lu gak bisa bantu apa-apa selain nyusahin. Emang lu punya duit 5 miliar buat nutup utang Mas Budi? Jual diri pun lu gak bakal laku segitu. Kalau gak punya duit, mending diem dan minggat." Kata-kata jual diri pun gak bakal laku, itu bener-bener jadi gong penutup kesabaranku. Aku senyum tipis, senyum dingin yang belum pernah dia lihat sebelumnya dari wajah adik iparnya yang polos ini. Tanganku merogot tas lempang bututku dengan santai, mengabaikan telunjuknya yang masih nunjuk-nunjuk mukaku. "Oke, kalau itu mau kakak. Kita bicara pakai bahasa yang kakak ngerti. Bahasa uang." Aku keluarkan map coklat tebal berlogo bank yang tadi barusan aku ambil dari notaris. Lalu aku banting pelan map itu ke meja kaca di depan kami. Aku emang gak punya 5 miliar buat nebus dosa suami kakak. Tapi aku punya cukup uang cash buat melunasi lelang rumah ini yang udah nunggak 6 bulan. Silahkan dibaca. Itu akta jual beli resmi yang baru aja ditandatangani pihak bank sore ini. Karina diam terpaku. Tangannya gemetar hebat saat meraih map itu. Matanya menyisir baris demi baris dokumen itu dengan panik, sampai akhirnya berhenti di satu nama yang dicetak tebal sebagai pemilik baru, Putri Ayu Lestari. Wajahnya yang tadi merah padam langsung berubah pucat pasi. Lututnya lemas seketika, sampai dia jatuh terduduk di lantai, tepat di atas pecahan vas bunganya sendiri. Mulutnya ternganga, tapi nggak ada suara yang keluar. Aku jongkok di depannya, menatap matanya yang kosong karena syok berat. "Gimana kak? Jelas tulisannya?" Jadi mulai detik ini, kakak bukan lagi nyonya besar di rumah ini. Kakak sekarang tamu di rumah saya. Rumah si gembel ini. Dan aturan pertama di rumah saya. Dilarang kasar sama ibu. Sekarang, silahkan kakak kemasin barang-barang pribadi. Sebelum saya panggil satpam komplek buat ngusir orang asing. Malam itu juga, drama pengusiran Ratu Sombong terjadi di depan mata kepala tetangga satu komplek. Kak Rina yang biasanya keluar gerbang naik Pajero sambil pakai kacamata hitam, malam itu keluar cuma nyeret koper plastik besar sambil nangis sesenggukan. Gak ada lagi dagu yang diangkat tinggi. Yang ada cuma wajah tertunduk malu
karena ditontonin Bu Tejo dan ibu-ibu lain yang dulu sering dia pamerin. Aku nggak tega sebenarnya. Tapi tiap ingat air mata ibu yang tumpah gara-gara mulut racunnya, rasanya ini hukuman yang setimpal. Dia pergi naik taksi online ekonomi, ninggalin istana yang sekarang resmi jadi milik si miskin ini. Setahun berlalu sejak kejadian itu, suasana rumah ini berubah total. Gak ada lagi perabot emas norak atau lampu gantung kristal yang bikin sakit mata. Aku ganti semuanya dengan nuansa kayu dan tanaman hijau yang bikin adem, persis kayak impian ibu. Ibu sekarang punya kebun anggrek kecil di halaman belakang, tempat beliau ngabisin masa tua dengan senyum lebar tanpa takut dibentak menantu lagi. Tiap pagi, lihat ibu nyiram tanaman sambil nyanyi lirih itu rasanya bayaran termahal dari semua kerja kerasku banting tulang siang malam. Nasib Mas Budi berakhir tragis di balik jeruji besi. Vonis hakim jatuh 5 tahun penjara, plus denda yang bikin dia miskin mendadak sampai 7 turunan. Berita vonisnya sempat masuk koran lokal lagi. Dan kali ini gak ada satupun saudara yang mau jenguk. Mereka malu. Padahal dulu, pas Mas Budi masih jaya, mereka yang paling rajin nempel kayak perangko. Ini jadi pelajaran mahal banget buat aku. Soal siapa kawan sejati, dan siapa kawan yang cuma ada maunya doang. Terus, gimana kabar Karina? Dunia benar-benar berputar 180 derajat. Dari info yang aku dengar, dia sekarang tinggal di kontrakan petak di gang sempit daerah pinggiran, yang kalau hujan pasti banjir semata kaki. Buat nyambung hidup, dia jualan catering rantangan yang diantar sendiri naik motor butut. Motor yang dulu sering dia hina pas aku yang pakai. Kadang aku miris ngebayanginnya. Tangan halus yang dulu cuma mau pegang tas branded, sekarang harus akrab sama bumbu dapur dan oli motor. Lebaran tahun ini rasanya canggung tapi lucu. Saudara-saudara yang dulu buang muka waktu aku datang pakai motor Beat, sekarang mendadak jadi manusia paling ramah sedunia. Tante Marni yang dulu sinis, sekarang sibuk nanyain, "Put, ada lowongan kerja nggak di kantormu buat sepupumu?" Atau, "Wah, Putri sekarang makin cantik ya, sukses banget." Aku cuma senyum tipis sambil ngeladenin seperlunya. Aku udah nggak butuh pengakuan mereka lagi. Hormat mereka sekarang bukan karena sayang, tapi karena takut dan butuh. Beda rasanya. Pernah suatu hari, aku nggak sengaja papasan sama Kak Rina di pasar tradisional. Aku lagi nemenin ibu belanja bahan kue. Turun dari mobil baruku. Bukan Pajero, tapi Innova yang nyaman buat ibu. Kak Rina lagi nawarin dagangannya ke orang lewat. Bajunya daster kusam, rambutnya diikat asal. Pas mata kami ketemu, dia langsung buang muka dan buru-buru pergi nyelip di antara kerumunan orang. Kelihatan banget dia malu setengah mati. Aku cuma diam, gak ada niat buat nyapa atau ngetawain. Lihat dia kayak gitu aja udah cukup bikin aku sadar kalau Tuhan itu gak tidur. Di perjalanan pulang, ibu megang tanganku erat banget. "Udah Yandu, jangan dendam lagi. Lihat kan, Gusti Allah itu maha adil. Kita doakan saja Rina sehat dan sadar," kata ibu lembut. Hati ibu emang seluas samudra. Aku ngangguk, ngerasa lega banget. Ternyata benar, balas dendam terbaik itu bukan dengan membalas caci maki, tapi dengan memperbaiki diri, sampai orang yang menghina kita ngerasa kecil sendiri, tanpa perlu kita kerdilkan. Sekarang aku sadar satu hal penting. Kekayaan itu bukan tentang seberapa mahal mobil yang kita parkir di garasi, atau seberapa banyak emas yang nempel di badan. Kekayaan sejati itu pas kita bisa tidur nyenyak tanpa dikejar utang, bisa bahagiain orang tua di masa senjanya, dan punya hati yang tenang tanpa perlu pamer sana-sini buat dapat validasi orang lain. Kak Rina sibuk ngejar validasi sampai lupa daratan, dan akhirnya tenggelam sendiri. Rumah ini sekarang bukan lagi saksi bisu kesombongan, tapi jadi saksi perjuangan seorang anak perempuan yang dulu dihina beban keluarga. Sertifikat rumah atas namaku ini aku bingkai rapi di ruang tamu. Bukan buat sombong, tapi buat pengingat. Pengingat bahwa roda kehidupan itu bulat dan licin. Jangan pernah meludah ke langit, karena ludahnya pasti balik lagi ke muka sendiri. Buat kalian yang sekarang lagi diremehin, dihina,
Atau dibilang gak punya masa depan sama orang terdekat. Telan aja dulu sakitnya. Jadiin itu bensin buat bakar semangat kalian. Kerja keras dalam diam, biarin suksesmu yang bikin suara gaduh nanti. Ingat, langit gak perlu ngejelasin kalau dirinya tinggi. Biar orang lain yang mendongak dan ngeliat sendiri cahayamu. Semangat ya!